Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sanjaya, NPM 1901052006. Saya dari kelas TBID. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama adalah mengapa motivasi ada dalam diri individu. Karena setiap manusia membutuhkan dorongan positif yang berasal dari luar dirinya, sehingga dia bisa menyadari keberadaan dan segala potensi yang ada pada dirinya. Dengan motivasi itu, seseorang individu bisa bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuannya atau goalnya. Karena motivasi itu adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang, mendorong untuk tujuannya gitu loh. Misalkan kita tuh punya tujuan, kita tuh misalkan kita belajar, tujuannya itu apa? Misalkan membahagiakan orang tua, pintar. Nah, dengan ada tujuan itu, diri kita tuh termotivasi untuk lebih giat belajar gitu loh. Sama halnya dengan wirausaha. Nah, tujuan kita tuh wirausaha itu apa? Nah, dengan adanya motivasi itu, tujuan itu, kita jadi lebih terarah gitu, lebih punya arah gitu loh, punya kekuatan dalam dirinya gitu yang mendorong dia bisa jadi menjadi pengusaha wirausaha yang sukses. Dan pertanyaan yang kedua, seseorang wirausaha harus mampu bekerja sama dan memotivasi orang-orang di lingkungan kerjanya. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya sih ada 4 ya. Yang pertama itu menjadi pendengar yang baik. Jadi gimana ya, kita tuh harus bisa antara atasan dan karyawan tuh harus ada hubungan gitu loh, hubungan yang baik. Misalkan atasan tuh harus bisa menjadi pendengar, misalkan karyawannya tuh ada keluh kesah apa gitu tentang masalah apa ini itu, jadi kita harus tahu. Itu juga itu juga kan lebih menguntungkan perusahaan jika kita bisa mendengarkan. Misalkan karyawan itu dia di bagian dapur, tapi dia tuh mencari keluh kesah gitu, kompornya kurang gimana. Nah, kita tuh sebagai atasan kita harus bisa menjadi pendengarnya dan memberikan solusinya. Dan yang kedua adalah mengarahkan karir karyawan. Nah, misalkan karyawan si A ini dia punya potensi di bidang ini. Nah, kita harus menempatkan itu sesuai potensinya. Jadi jangan kita asal menempatkan dia kalau nggak sesuai kemampuannya gitu, misalnya kurang, jadi dia kurang maksimal jika seperti itu. Dan yang ketiga adalah menciptakan atmosfer kerja yang menyenangkan. Jadi misalkan kita punya suatu tempat gitu, misalkan kelihatannya sudah jenuh udah mulai bosan karyawan itu, kita harus merombak. Misalkan kita merubah tata letak meja, kursi kantor ataupun yang lainnya. Atmosfer kerjanya kita menjadi kita rubah lah pokoknya, lebih baik pokoknya. Terus yang terakhir adalah menerapkan program reward. Program reward ini gimana ya? Contohnya misalkan kita punya karyawan kita punya tujuan nih, punya target masing-masing. Nah, ketika seseorang itu mencapai targetnya atau melebihinya, kita harus memberikan reward pada dia. Misalkan rewardnya, dia itu udah mencapai targetnya penjualan, misalnya kita di bidang penjualan, apa kamu jualan ini, bisa harus menjual produk lebih dari target ini. Nah, kita harus memberikan reward. Misalnya reward yang paling rendah adalah pujian, ataupun kita bisa kasih reward yang lainnya seperti voucher ataupun makan yang seperti itulah. Atau juga kita bisa mengajak, misalkan kita mampu nih bersama-sama dalam perusahaan itu, kita ajak semua, kita naik bus kemana, rewardnya itu kita jalan-jalan ke mana, ke wisata mana gitu, seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, kenapa usaha kecil sering gagal? Yang alasan usaha kecil sering gagal itu yang pertama adalah modal. Misalnya kayaknya tuh modalnya tuh pas-pasan lah, kekurangan modal, pendanaan gitu. Misalkan sudah sampai tahap ini tapi kurangnya modal, ya sudah gulung tikar seperti itu. Atau ya kedua manajemennya tidak memadai, ya seperti tadi lah,
manajemennya tidak memadai, ya sama dengan modal. Misalkan manajemennya bagus, kita bisa mengatur keuangan sampai 2-3 tahun ke depannya gitu. Misalkan kita punya perusahaan ini, nah kita punya omset 100 juta gitu, nah kita harus punya dana safety untuk tahun ke depannya, agar ketika tahun ke depannya itu collab ataupun ada masalah seperti apa, kita bisa menggunakan dana itu gitu untuk mengeluarkannya. Nanti ditutup lagi dengan di tahun itu kita harus capai target itu, seperti itu. Terus yang ketiga, infrastruktur atau modelnya, tempatnya itu yang kurang pas lah, kita kurang bisa mengambil peluang gitu. Misalkan kita mengambil tempatnya yang kurang strategis, nah seperti itu. Biasanya kan usaha kecil tuh minim modal, kita harus ya ala kadarnya, seperti itulah. Terus yang terakhir adalah pemasaran yang gagal. Jadi pola penjualan kita tuh salah. Misalkan kita penjualan gitu, suatu barang, nah teknik pemasaran kita yang salah. Misalkan di awalnya pokoknya intinya salah pemasaran. Dan pertanyaan keempat dari soal kewirausahaan adalah jelaskan cerita pengusaha sukses di Indonesia. Ada banyak sebenarnya pengusaha sukses, seperti Anak Singkong, Hairul Tanjung, terus Bob Sadino. Nah, coba yang saya jelaskan di sini adalah ceritakan Bob Sadino. Bob Sadino ini adalah salah satu pengusaha sukses di bidang supermarket kimchi sebenarnya. Dia ini, Bob Sadino ini kelahiran asal Lampung. Jadi dia tuh pertamanya adalah karirnya itu dia seorang pegawai biasa selama 9 tahun. Kemudian dia mencoba usaha baru, yakni kalau tidak salah usaha rental mobil. Dia cuma punya satu dan dia juga jadi sopirnya. Nah, kemudian dia timpa kecelakaan, musibah. Nah, kemudian dia berhenti dan dia mencoba menjadi kuli bangunan. Nah, setelah dia ketika menjadi kuli bangunan, dia melirik, seperti dia melihat peluang usaha telur, jualan telur. Nah, dia kemudian mencoba usaha itu, ternak ayam dan jualan telur ayam itu. Dia itu aja dengan modal meminjam dari tetangganya. Kemudian dia memasarkan kepada orang-orang di sekitar situ. Dan kemudian usahanya berkembang dan maju. Kemudian dia sampai saat ini dia jadi pengusaha sukses. Jadi dia tuh orangnya itu nggak patah semangat gitu, walaupun dia udah berkali-kali gagal kan dari usaha apa itu, dia tetap mau usaha. Nah, itu salah satu cara agar orang itu sukses, pengusaha sukses. Dia itu sekarang tuh punya usaha ini kimchi, supermarket ayam daging itu yang sudah terkenal lah di Jakarta sana. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 5, yang terakhir ya di soal UTS adalah kendala apa yang dihadapi sehingga seseorang enggan berusaha. Banyak sih sebenarnya kendalanya. Contohnya saya sendiri sih, saya sebenarnya pengen jadi pengusaha gitu, cuman kendalanya tuh belum punya pengalaman, terus belum punya modal, terus belum berani nyoba gitu loh, takut, belum berani terima risiko gitu loh. Terus ya belum merasa mampu. Terus juga ya, misalkan ada juga orang yang sebelumnya udah usaha cuman udah gagal, dia udah gak berani lagi, itu juga dia salah satu trauma lah, itu juga bisa. Terus ada banyak sebenarnya, contohnya apalagi kekurangan modal, ya seperti itulah, banyak kendala. Atau nggak ada dorongan juga dari keluarga gitu, nggak ada dukungan, support. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga pertanyaan tadi bisa menjawab dengan tepat lah pokoknya jawabannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.